dia tuh langsung dia tuh langsung menyerang teman-teman. Menyerang. Jadi ini ekornya nggak ada warna merah teman-teman, tuh full hijau kayak gini, mungkin coklat kayak gini. Dan ularnya kepalanya itu lancip dan matanya itu strip teman-teman, tuh kayak gini. Dan dia ini taringnya di tengah. Dari segi kepala udah terlihat jelas bagaimana perbedaannya, tuh. Dari segi kepala, dari segi mata juga, matanya warna merah teman-teman. Nah ini teman-teman, kelihatan nggak taringnya, tuh. Jadi taringnya itu sangat panjang teman-teman, dan taringnya itu di depan, bener-bener di depan teman-teman. Tuh kelihatan nggak? Nih. Nah jadi ini bisa menyuntikkan racun teman-teman, menyuntikkan bisa. Tuh taringnya, tuh panjang banget, gila. Jadi gini, ini berbahayanya ular viper teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Riko. Ini aku barusan bangun tidur teman-teman. Tadi ada aku info katanya dia tuh baru rescue ular yang berbahaya teman-teman. Jadi dia itu katanya rescue di sekolahnya dan dia bawa pulang. Jadi habis ini aku mau ke rumah ambil ularnya dan sekalian review teman-teman. Ular apa yang barusan direscue atau didapat sama adik aku. Barusan banget bangun terus lihat catnya seperti ini teman-teman. Nah dia itu cat seperti ini. Oke teman-teman, bagaimana keseruan kali ini? Ikuti aja sampai selesai, let's go. Oke teman-teman, ini aku udah nyampe di rumah. Dari tadi tuh mungkin berangkat dari kos sekitar 20-25 menit teman-teman. Kalau ya 25 menit, kalau nggak 30 lah. Jadi di sini aku mau review ini teman-teman, ular yang barusan didapat sama adik aku. Jadi adik aku rescue. Tadi tuh rescue di sekolah, waktu sekolah dapat ular ini. Katanya masuk kelas teman-teman. Dan dibawa pulang, di rescue. Biar nggak membahayakan teman-teman sekolahnya juga teman-teman. Tuh, ini untuk ular hijau yang tadi. Jadi perbedaannya, ini yang berbisa, ini yang tidak berbisa teman-teman. Oh berbisa, cuman berbisa menengat dan nggak sampai membahayakan manusia. Ini untuk ular kadut yang kemarin atau ular air yang kemarin kita dapat. Jadi ini yang ada aku ini yang dapat teman-teman. Ya ini dapatnya di mana? Di kelas? Di depannya kelas. Oh di depan kelas ini. Tuh. Jadi perbedaannya kayak gini teman-teman. Bentar, di sini kita review lebih dekat. Jadi ular hijau yang berbahaya itu sama yang nggak berbahaya itu kayak mana, apa perbedaannya gitu. Habis ini kita review. Tuh. Jadi kecil banget teman-teman, segini. Ini juga udah bisa bikin tangan amputasi teman-teman. Tuh. Jadi ular viper ini atau insularis atau kalau nggak salah ini insularis teman-teman. Jadi bisanya itu hemotoksin teman-teman. Biasanya itu terjadi pembusukan. Tuh lucu banget sebenarnya, tapi juga mematikan. Nah ini teman-teman, ular busuk ini yang dia itu berbisa menengah teman-teman, dan dia itu nggak berbahaya buat manusia. Lihat langsung kayak gini teman-teman. Dia ini mau menyerang teman-teman, dia ke mata. Tuh, dia langsung fokus ke kamera. Lihat, dia ini mau menyerang teman-teman. Wow, jadi ini bisanya nggak sampai bisa ngebunuh orang. Wow, jujur bagus banget. Tuh, dia tuh langsung, dia itu langsung menyerang teman-teman. Tuh, menyerang. Kaget. Kalau yang ini bahaya banget teman-teman. Ini bisa terjadi pembusukan kalau kegigit ke tangan kita. Bisa diamputasi juga teman-teman.
Untuk kematian saya belum pernah mendengar, tapi meskipun dia nggak bikin mati tapi bikin cacat teman-teman, bisa mutasi juga. Nih kita taruh aja di dalam. Nah kita uji yang ini dulu. Nih lihat tuh, udah siap nyerang teman-teman. Tuh keren banget. Jadi warnanya tuh ada putih, ada hitam, ada hijau. Tuh gila, keren banget. Lidahnya keluar teman-teman. Jadi dia kalau mau nyerang atau terasa terancam, dia itu lidahnya pasti keluar kayak gini. Kalau ular pucuk. Tuh, keren banget. Jadi dia itu langsung fokus ke muka teman-teman, ke mata. Tuh, lihat ya, tuh. Dia itu pasti ngikut. Dia pasti ikut teman-teman. Tuh keren banget sih. Nah sekarang kita ambil yang insul. Jadi ini ekornya nggak ada warna merah teman-teman, tuh full hijau kayak gini, mungkin coklat kayak gini. Dan ularnya kepalanya itu lancip dan matanya itu strip teman-teman, tuh kayak gini. Dan dia ini taringnya di tengah, nggak di depan. Nih kayak gini bentuknya kalau ular pucuk atau ular hijau yang tidak berbisa. Nah kita ambil yang insul atau ini termasuk viper kalau nggak salah teman-teman. Dan ini berbisa tinggi tuh. Jadi perbedaannya kayak gini. Dari segi kepala udah terlihat jelas bagaimana perbedaannya tuh. Dari segi kepala, dari segi mata juga, matanya warna merah teman-teman. Kepalanya juga kotak. Dan ini bahaya banget kalau insul atau viper kayak gini. Terus ekor, nah ini perbedaan ekornya. Di ujung ekor si insul dia itu merah teman-teman, bener-bener merah, bagus banget. Bentar, tuh bener-bener merah teman-teman, bagus banget. Kalau yang ini, yang ular pucuk tidak ada warna merahnya. Takutnya dia langsung strike teman-teman. Jadi kayak gini tuh. Jadi ini si pucuk, ini si insul. Nah, untuk kalian yang pernah mendapatkan ular-ular kayak gini, bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Dan kalau kita temuin ular-ular kayak gini, lebih baik jangan dibunuh, tapi kita lepas liarkan, tapi di daerah hutan teman-teman, yang sekiranya itu jauh dari pemukiman warga. Jadi kayak ini tadi. Jadi ini adik aku temuin di sekolah, jadi biar nggak membahayakan orang-orang yang ada di sekolah. Jadi lebih baik dibawa pulang. Kemungkinan sementara ini aku memutuskan untuk pelihara dulu. Jadi aku taruh di kos saja teman-teman. Aku bawa ke kota. Soalnya kalau di sini juga ngeri-ngeri sedap teman-teman. Takutnya ntar lepas atau gimana, lepas di rumah gitu. Nih, kalau ular pucuk ini juga keren banget warnanya. Untuk kalian lebih suka warna yang ular ini apa yang ini teman-teman? Ular yang viper atau yang ular pucuk teman-teman? Tuh warnanya kayak gini. Dan ini masih kecil juga sih, jadi kayak warnanya kurang keluar. Kalau ular pucuknya emang udah segini, udah gede sih. Warnanya keluar banget. Sama-sama warna hijau tapi dia beda teman-teman. Yang ini tidak berbahaya dan yang ini sangat berbahaya teman-teman. Untuk ular-ular segini biasanya makan cicak. Kalau nggak makan cicak juga makan serangga-serangga kecil, terus kayak mamalia kecil juga makan mereka. Anak-anak tikus pingkis yang warna pink-pink itu mereka juga makan. Tuh, yang ini agresif banget. Mulai tadi gigit terus. Coba kita tes ini taring. Kita tes taring teman-teman. Wow, santai. Wow, tiba-tiba di bawahku yang ini. Sekali gigit langsung ngep, sekali ngap langsung ngep itu teman-teman. Kita tes taring. Nah ini taringnya. Ini kelihatan nggak? Di tengah ini teman-teman. Tuh. Jadi dia itu taring tengah teman-teman kayak gini. Dia berbisa, cuman kalau ke manusia nggak sampai yang berbahaya. Tapi kalau ke mangsanya, untuk makanannya juga ya bisa ada efek atau dampak teman-teman. Tuh kelihatan nggak? Keren. Nah yang ini kita kembalikan dulu tuh.
dia lari sampai ke sana. Jalan ke sana teman-teman. Kita ambil. Jadi kalau yang ini dia itu nggak agresif atau nggak yang begitu aktif gitu teman-teman. Coba kita tangkap dulu kepalanya. Hap. Jadi gini biar kita cari aman aja teman-teman. Kita hap dulu, kita ambil. Nah, kita ambil kayak gini. Coba kita cek taring. Ini aja, lebih kecil soalnya ularnya kecil. Nah, ini teman-teman, kelihatan nggak taringnya? Tuh. Jadi taringnya itu sangat panjang teman-teman, dan taringnya itu di depan, bener-bener di depan teman-teman. Tuh kelihatan nggak? Nih. Nah, jadi ini bisa menyuntikkan racun teman-teman, menyuntikkan bisa. Tuh taringnya, tuh panjang banget, gila. Jadi gini, ini berbahayanya ular viper teman-teman, atau ular insularis, albolabris dan kawan-kawan itu teman-teman. Tuh ngeri banget ini kalau nancap di tangan, terus dia langsung menyuntikkan bisa. Sangatlah berbahaya teman-teman ini. Tuh, dan enggak? Ini keren banget. Tuh. Tapi lucu teman-teman mukanya. Tuh, kotak gitu teman-teman, persegi. Nah, mungkin nanti atau besok aku mau kasih ini cicak kecil. Nih lihat. Entah ini sama ada aku dikasih makan jangkrik teman-teman. Tapi entah mau apa enggak. Coba kita kasih minum dulu. Semoga dia mau. Sini minum. Wow, keren banget sih yang ini. Baby insul. Ini makan apa? Minum dulu. Nanti kita carikan cicak teman-teman buat makanan dia. Minum. Mau minum. Nah, kita tutup dulu yang ini. Kita tutup dulu yang insul atau yang berbisa tinggi. Kita main-main sama ular yang ini. Tuh, dia itu udah gini. Wow, sangatlah menyenangkan. Tuh, wow. Wow. Tuh maafnya teman-teman. Ya, ini sangatlah agresif. Ya, agresif banget. Tuh. Wow. Tuh, langsung mangap. Tuh. Wow. Sangatlah berbahaya. Lihat. Wow. Kalau yang ini aku berani teman-teman. Soalnya resikonya juga kecil. Kalau yang tadi sekali ngap langsung ngap teman-teman. Lihat tuh. Next time kita mau review kalau dapat ular kobra atau king kobra teman-teman. Kita pengen banget. Tuh. Sebenarnya aku dari dulu tuh pengen banget yang namanya ular king kobra teman-teman. Sayangnya belum ada banyak uang juga untuk beli ular tersebut. Tuh. Kalau ada di kalian yang memang ada ular king kobra yang udah nggak kerawat, boleh dihibahin ke saya teman-teman. Tuh. Kucuk. Kok dia jadi jinak? Tuh. Wow, dia ini udah ancang-ancang teman. Tuh, udah berdiri. Tuh, berdiri teman-teman. Tuh. Udah kayak kobra teman-teman. Udah kayak ular kobra. Tuh. Ya, kita masukin aja teman-teman. Yang ini kita masukin dulu. Nah, nanti kedua ular ini bakalan aku bawa ke kota teman-teman, ke kos.
Nah, ini untuk ular yang kemarin kita dapat juga, ular air atau di sini ular karung kalau nggak ular kadut. Tapi ini bukan ular karung ya, ini ular kadut namanya. Tuh, entah dia gigit apa enggak. Tapi meskipun gigit juga dia nggak berbahaya teman-teman, tidak mematikan. Dan dia ini makanannya ular. Dia kok ular? Dia ini makanannya ikan teman-teman. Tuh, dia itu kayak ular anaconda. Lihat, kayak ular anaconda. Kalau saya menyebutnya anaconda lokal teman-teman, atau anaconda Indo. Soalnya dia ini sama-sama ular air juga, sama kayak anaconda. Terus dia kalau makan juga kadang lilit juga. Wih, kok kaget? Refleks. Sorry. Tuh, warnanya hitam putih kalau kecil. Ntar kalau udah gede dia bakal mutasi atau memudar warnanya teman-teman. Lihat, keren sih ini. Tuh, kita kembaliin lagi. Nah, untuk kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung tulis di kolom komentar teman-teman. Tuh, dia mau gigit. Bisa tulis di kolom komentar. Atau untuk kalian yang pernah nemuin ular-ular kayak gini bisa tulis di kolom komentar juga teman-teman. Kita buka semua biar jelas. Oh, kok pecah teman-teman. Untuk cupnya. Rencana aku juga mau beli kandang. Tuh, naik. Naik di atas kepala. Nanti kita ambil aja ini jangkiknya biar nggak melukai ularnya teman-teman. Tuh, dia ini agresif. Tuh, agresif. Wow, beliau langsung beliau ini sangatlah agresif teman-teman. Beliau ini. Bentar, kita tuh langsung berdiri. Jadi ini sistem pertahanannya kalau mau gigit dia itu langsung letter S teman-teman. Tuh. Nah, ini ular-ularnya. Apakah kalian udah paham ular-ular hijau yang emang mana yang berbisa dan mana yang tidak berbisa, atau mana yang berbisa tinggi dan emang yang berbisa rendah teman-teman? Tuh, ini masih lapar kayaknya teman-teman. Padahal kemarin udah dikasih makan ikan, dikasih makan ikan glowfish teman-teman. Nih. Tuh. Lucu teman-teman. Kucuk. Jangan ditiru teman-teman. Udah kayak gitu aja. Aku juga nggak mau tanganku kenapa-napa teman-teman. Tuh, lucu banget. Nah, mungkin untuk ular yang ini biar dirawat sama adik aku di sini teman-teman. Tuh. Yang untuk yang ini sama ini kemungkinan aku bawa aja kota. Jadi saya tadi langsung diinfo di WA, di WhatsApp, langsung suruh ke sini dan aku langsung cus teman-teman. Nah, lihat. Kuing tuh. Kalau digangguin kayak gini dia langsung berdiri. Tuh. Siap-siap gigit teman-teman. Tuh. Wow. Nah, oke teman-teman, mungkin video mungkin video saya sampai sini saja. Buat kalian yang suka dengan video-video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk kalian yang mau tanya-tanya, jangan lupa langsung tulis di kolom komentar aja teman-teman. Ya, oke, saya pamit undur diri. Bye bye.